Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di matematika lagi pada hari Kamis ini. Di sini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat part 2. Habis ini nanti kita akan adakan ulangan tentang materi fungsi kuadrat. Masih memakai buku atau modul hibrida, kalian buka modul hibrida yang kalian ambil di sekolah kemarin, halaman 25 sampai dengan 28. Di situ ada permasalahan, yaitu Budi dan Iwan bermain tembak-tembakan dengan peluru karet. Pada waktu Iwan menembakkan pelurunya ke atas, Iwan memperhatikan gerakan pelurunya. Pelurunya ditembakkan ke atas. Nah, seperti ini jadinya. Di sini Iwan menembak peluru ke atas. Budi dan Iwan penasaran mengapa lintasannya lengkung. Mereka berdua penasaran kemudian bertanya dan berdiskusi dengan ayahnya. Jadi Budi menembak ke atas dan akan turun ke bawah lagi. Jadi membentuk kelengkungan. Nah, selanjutnya setelah dari permasalahan itu, di sini kita akan mempelajari dan memahami hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat. Koefisien itu apa? Diskriminan itu apa? Kemarin sudah kita bahas di pertemuan depan. Pertemuan yang kemarin. Tugas kalian melengkapi tabel berikut. Di sini kita lengkapi tabelnya bersama-sama. Ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8, di mana x adalah x lebih besar dari negatif 4 dan x kurang dari sama dengan 2. X anggota bilangan bulat, jadi nanti x-nya dari min 4 sampai dengan 2. Tabel, nah ini kemarin yang pertama, melengkapi fungsi kuadrat dengan tabel. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, x-nya dari ini x-nya. Ya. Min 4 sampai dengan 2. Tinggal dimasukin fungsinya. Fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Tinggal masukin x-nya digantikan negatif 4 menjadi 0. Jadi x-nya min 4, y-nya 0. Jadi hasilnya ini. Min 4,0, x-nya di depan, y-nya di belakangnya. Selanjutnya, jika x-nya min 3, hasilnya seperti ini. Dimasukin, digantikan 3 semuanya x-nya, jadi hasilnya min 6. Jadi hasilnya min 3, min 6. Dan seterusnya. Min 2 juga sama. X-nya min 2, dimasukin menjadi min 8. Jadi hasilnya min 2,8. Min 1 juga sama. X-nya min 1. Dimasukin, jadi hasilnya min 9. Y-nya, X-nya digantikan min 1 semua. X kuadrat plus 2X min 8. X-nya digantikan min 1, ketemunya min 9. Hasilnya berapa? Min 1, min 9. X 0, jadi min 8. Seterusnya masih sama sampai dengan 2. Hasilnya 2,0. Begitu untuk penyelesaian tabel. Selanjutnya, titik-titiknya tadi adalah itu. Min 4,0, min 3, min 6, min 2, min 8, dan sampai dengan min 5, sampai dengan titik G yaitu 1, min 5. Ini tadi. Nah, ini tadi. Titik-titiknya ini kita gambar. Kemarin kita udah belajar menggambar memakai tabel yang pertemuan pertama itu. Masih ingat enggak? Nah, ini hasilnya. Nah, itu gambarnya. Di sini Pak Risto pakai GeoGebra yang ada di handphone ya, BAPK di Android Play Store ada. Kalau mau gambar manual tinggal dimangbar titik-titiknya, nanti kalian hubungkan garisnya. Jadi hasilnya seperti ini. Di sini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E 0,8, G 1,5, dan F 2,0.
begitu. Jadi bentuknya parabola terbuka ke atas. Selanjutnya, halaman 27. Di sini kalian buka di modul hibridanya. Di sini menemukan akar persamaan. Gimana itu? Setelah kalian melihat grafik dari persamaan kuadrat Budi dan Iwan, semakin penasaran ingin mengetahui di mana sumbu simetri dari grafik tersebut. Jadi Budi dan Iwan membentuk grafik ya. Jadi terbuka kemana kalau tadi Budi dan Iwan terbuka ke bawah. Sekarang kita masukkan mencari sumbu simetrinya. Nah ini dari persamaan umum maka dengan rumus ABC diperoleh persamaan umum itu sebetulnya ini untuk mencari ABC-nya. Ya di sini kalian cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya pun berapa. Nanti bisa menyelesaikan ini. Untuk mencari X1 itu rumusnya ini. X1 bin B plus akar diskriminan min akar B kuadrat min 4AC per 2A. X2 juga sama. Di buku kalian udah ada ini. Di modul hibrida. Kalau yang belum punya bisa ditulis di buku tulis ya. Kalau udah punya pakai modul hibrida saja. Sumbu simetri juga sama. X1 ditambah X2 per 2 sama dengan min B per 2A. Jadi bisa pakai ini, juga bisa pakai yang ini langsung saja. Pilih salah satu saja. Diskriminan B kuadrat min 4AC. Nilai maksimal atau minimal atau nilai maksimum biasanya pakai rumus yang terakhir ini aja. Min D per A. Min D adalah diskriminan. Jadi ini. Nah, pakai rumus ini kalau dicari nilai maksimum atau maksimal atau minimal. Selanjutnya titik maksimal atau minimal atau titik maksimum, maksimal minimal. Tinggal masukin ini. Hasilnya ini, koma hasilnya ini. Contoh biar kalian tidak bingung. Contoh halaman 28. Kalian buka halaman 28. Pak Restu bahas di sini. Suatu persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Ada persamaan kuadrat itu. X kuadrat min 6X plus 5. Yang ditanyakan adalah nilai X1 dan X2. Yang kedua, tentukan sumbu simetri. Ketiga, tentukan nilai maksimum atau minimumnya. Keempat, tentukan titik maksimum atau minimumnya. Nah ini kita cari pakai rumus tadi. Tentukan dulu ABC-nya. A-nya adalah 1. Ini dia kuncinya. A-nya 1, di sini 1 karena tidak ada jadi ini 1. Terus B-nya min 6, B. C-nya min 5 karena tidak punya apa-apa atau tidak punya huruf X atau lainnya atau variabelnya. Selanjutnya kalau udah menentukan nilai ABC-nya, tinggal kita masukin nilai X1-nya. Nilai X1 tadi rumusnya apa? Di sini rumusnya. Ini tadi di catatan buku kalian ada, tinggal masukin. Min B plus akar B kuadrat min 4AC. B-nya ini. Terus A-nya ini 1. C-nya adalah 5. Nah, udah ketemu kan? Hasilnya nanti ini. Ya, tuh tinggal masukin angkanya sampai ke hasil ini. X2 juga sama. Di sini tandanya yang berbeda adalah ini dia tandanya yang berbeda. Nah, plus minusnya. Rumusnya tetap sama, hasilnya 1. Tinggal dimasukin angkanya. Di sini min kali min 6 jadi plus 6. 6 dikurangi akar 36 min 20. Min dikurangi akar 16 4. 6 kurangi 4 2. 2 per 2 sama dengan 1. Sumbu simetri tadi rumusnya apa? Nih di sini Pak Restu tulis lagi. Nah ini yang tak Restu tulis merah. Min B per 2A. B-nya adalah min 6. Nih. Terus 2 kali 1. A-nya 1 jadi 2 kali 2. 6 per 2 sama dengan 3. Selanjutnya nilai maksimal atau minimal. Di sini rumusnya pakai min B kuadrat sama dengan min D per 4A. B
B kuadrat min 4AC, B-nya adalah min 6, tinggal masukin min 6 ini, masukin sini. Min 4 dikalikan A-nya 1, C-nya min 5 per 4 dikalikan 1, karena 4A. Min 6 kuadrat 36 dikurangi 20, 24 kali 5. Selanjutnya 36 dikurangi 20, 16. 16 per 4 sama dengan negatif 4. Jadi hasilnya titik maksimal tadi adalah ini dia intinya. Min B per 2A-nya tadi 3 dan D per 4A-nya adalah min 4. Jadi hasilnya min 3 per min 3, min 4 titik maksimal atau minimalnya. Begitu ya anak-anak. Kalian pahami lagi di buku Madul itu ada contohnya di halaman 28. Kalau masih bingung bisa ditanyakan ke Pak Ristu melalui WhatsApp. Sepertinya seperti itu dulu contohnya. Sekarang kalian kerjakan tugas di modul hibrida. Nih tugasnya. Gambarlah grafik dari persamaan berikut ini. Ini ada di modul juga. Ada 4 soal tapi Pak Ristu kasih keringanan. Jadi kalian kerjakan 2 soal saja. Untuk halaman 27, 2 soal saja dikerjakan di kertas, dikumpulkan lewat Google Classroom. Yang kedua, tentukan nilai X1 dan X2, sumbu simetrinya, nilai optimum, titik optimum. Optimum itu maksimal atau minimal ya. Sama seperti contoh tadi. Di sini juga 2 saja karena di buku ada 4, kalian kerjakan 2 saja ini aja. Di halaman 29, jadi tugasnya ada di halaman 27 dan halaman 29. Cukup 2 nomor saja, jadi tugasnya hari ini 4 nomor. Jadi cukup sekian yang bisa Pak Ristu sampaikan. Bila ada kurang atau salahnya, Pak Ristu minta maaf. Kalau ada yang belum paham, masih bisa bertanya lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.